Aurel. Kepalanya si Roland geseran. Sinian. Ola, sinian Ola. Aurel, sinian Aurel. Sinian. Aurel. Geseran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olavian Nusantara dengan 3 digit MM terakhir 032. Perkenalkan, nama saya Aurelia Febrianti dengan 3 digit MM terakhir 061. Hari ini kita akan berdongeng tentang 032. 4. Kating ngomong sih kating. Tuh ikating kok aja Mas. Hari ini kita Roland. akan berdongeng dengan judul Kepalanya. Sahabatan Singa dan Tikus. Nah gitu. Suatu hari di dalam hutan terdapat singa sang raja hutan. Singa sang raja hutan ini merasa lelah dan letih. Akhirnya memutuskan untuk bobo siang. Tak lama kemudian saat singa sedang bobo siang, datanglah kancil. Kancil merasa ketakutan saat melihat singa yang sedang tidur lelap. Akhirnya kancil memutuskan untuk meninggalkan singa yang sedang tidur siang. Di tengah perjalanan kancil bertemu dengan tikus. Lalu kancil berbicara kepada tikus. Wahai tikus, hati-hati kau, di depan sana terdapat sang raja hutan. Tikus berbicara, siapakah raja hutan itu, kancil? Lalu kancil pun menjelaskan, sang raja hutan itu adalah singa. Singa adalah sama aja dengan harimau. Dia memakan semua hewan-hewan. Lalu tikus berbicara, oh baiklah, terima kasih kancil, kau telah memberitahuku. Nah, tidak lama kemudian tikus sambil memegang rambutannya tiba-tiba menggelinding ke arah menuju singa. Tik 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 tik. Nah, di sini tikus berusaha untuk mengejar rambutan tersebut ke arah singa sambil berlari kecil. Tanpa tidak disadari, justru tikus membangunkan bobo siangnya sang raja hutan. Akhirnya singa pun terbangun dari tidur siangnya dan berkata, wahai tikus, kenapa kau mengganggu bobo siangku? Tikus pun menjawab, maafkanlah aku singa, aku tidak bermaksud untuk mengganggu tidur siangmu. Lalu tikus pun menjerit ketolongan, tolong aku, siapapun tolong aku. Kancil pun datang melihat bahwa singa sedang memegang tikus. Kancil berkata, wahai singa, apa kau tega memakan tikus? Tikus itu badannya kecil, sedangkan kau besar dan gagah. Singa pun menjawab, walaupun dia kecil, tapi dia tetaplah makananku. Siapapun yang mengganggu bobo siangku, maka akan jadi santapanku. Tikus pun kemudian memohon kepada singa, singa, aku mohon, lepaskanlah aku. Aku janji suatu hari nanti aku akan menolongmu. Singa terbahak, mana mungkin kau yang kecil itu bisa menolongku. Aku ini gagah dan besar. Tidak mungkin kau bisa membalas budi kepadaku. Lalu kancil pun bicara pada singa, singa, tolonglah lepaskan tikus. Kasihanilah dia. Singa tidak berapa lama kemudian akhirnya melepaskan tikus. Suatu hari, singa sedang diburu oleh pemburu hutan. Pemburu hutan menggunakan anak panah. Set, set, set. Anak panah itu melesat ke arah pohon di depan singa. Lalu singa
dapat kesempatan untuk bersembunyi di semak-semak. Tidak lama dia bersembunyi di semak-semak, dia melihat seekor kancil yang sedang meminum air di danau karena kancil merasa kehausan. Tetapi singa melihat kancil karena sedang lapar. Dia ingin sekali memakan kancil. Lalu singa pun mengejar kancil. Akhirnya singa pun terkena jebakan perangkap pemburu. Singa terjebak dalam perangkap pemburu yang berupa jaring-jaring. Kancil saat itu sedang berlari. Lalu singa berbicara kepada kancil. Kancil, tolonglah aku, jangan tinggalkanlah aku di sini seorang diri. Kancil menjawab, rasakanlah kau singa, itulah akibatnya kau ingin memakan aku. Singa pun dengan mata penuh berbinar-binar memohon pada kancil berbicara. Singa, apakah kau tidak ingat waktu beberapa hari yang lalu aku pernah membebaskan kau dengan tikus? Tapi bukan namanya kancil yang harus bekerja menggunakan tenaga dia sendiri. Kancil itu hewan yang cerdas dan cerdik. Lalu kancil pun berlari mencari bala bantuan. Tetapi singa berbicara dan minta tolong. Kancil, jangan tinggalkanlah aku. Aku tidak mungkin di sini seorang diri. Dan tidak lama kemudian temulah tikus itu jalan-jalan. Tikus berbicara kepada kancil. Ada apa kancil? Kenapa kau lari? Kancil menjawab, syukurlah aku bertemu denganmu tikus. Nah, tikus menjawab, ada apa kancil? Lalu kancil menceritakan bahwa singa sedang tertangkap oleh jaring-jaring pemburu. Lalu tikus menjawab, di manakah sang raja hutan tersebut? Lalu tikus menghampiri sang raja hutan. Bisa. Lalu tikus berbicara, hai singa. Singa pun berbicara kepada tikus. Ada apa kau kesini tikus? Tikus pun menjawab, aku di sini disuruh oleh kancil untuk menolongmu sang raja hutan. Singa pun tertawa dan berhak. Mana mungkin kau yang kecil itu bisa menyelamatkanku? Kancil, kenapa kau mencari dan meminta tolong pada hewan kecil? Carilah hewan yang besar yang gagah seperti gajah, kerbau, badak, dan yang lainnya. Tidak mungkin kau bisa menolongku. Saat singa berbicara seperti itu, tikus pun memikirkan cara untuk melepaskan tali pemburunya. Lalu tikus pun punya cara, yaitu menggigit tali dari si pemburu itu. Nah, karena tikus itu tidak memiliki tenaga yang besar seperti singa, lalu datanglah tupai dengan memberi rambutan kepada tikus. Karena buah rambutan itu adalah buah yang paling disukai oleh tikus. Tidak berselang lama, kemudian tenaga tikus semakin berkali-kali lipat dan akhirnya bisa melepas jaring-jaring dari singa. Setelah terlepas, singa pun bangun dan bangkit. Lalu tikus bersembunyi di balik batu. Dan singa menjawab, kemarilah tikus, kenapa kau bersembunyi? Tikus menjawab, tidak, aku tidak ingin denganmu, karena aku takut kau akan memakanku singa, karena kau sudah bebas. Singa menjawab, tidaklah, tidak mungkin aku memakanmu, kau sudah menolongku singa, tikus. Tidak berselang lama, akhirnya tikus pun menghampiri singa. Dan tidak lama kemudian datanglah pemburu. Akhirnya singa dan tikus kabur bersama dan berbicara singa. Marilah tikus, kabur bersamaku dan kita lari dan menjadi sahabat selamanya. Akhirnya